Shalom saudara-saudariku yang terkasih, bertemu kembali bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Senin 6 Mei 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita penolong, yakni roh kebenaran, Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan kata Paraklito, atau dalam bahasa Latin disebut dengan kata Advocatus. Dua kata ini memiliki arti yang sama, yakni yang dipanggil mendekat atau asisten. Advocatus atau advokat atau pengacara adalah orang yang dipanggil mendekat atau asisten. Itulah sebenarnya tugas asali dari seorang advokat. Dia adalah seseorang yang dipanggil mendekat untuk menjadi penasehat tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang yang memanggilnya. Jadi saudara-saudari, tugas advokat atau dalam bahasa Indonesia kita sebut pengacara bukan terutama untuk menggantikan posisi seseorang yang berperkara, bukan terutama untuk menggantikan. Roh Kudus atau Paraklito atau Advocatus adalah yang dipanggil mendekat untuk memberikan inspirasi tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang memanggilnya. Memberi inspirasi tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang memanggilnya. Yesus sendiri dengan jelas menunjukkan peran roh kebenaran atau Roh Kudus itu ketika dia berkata, ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Jadi saudara-saudari, Roh Kudus memang akan bersaksi. Tetapi dari para murid Kristus juga dituntut sebuah kesaksian, yakni kesaksian yang berdasar pada pengalaman iman akan Yesus. Maka ketika kita memohonkan sesuatu dari Roh Kudus, sejatinya atau artinya kita memohonkan agar kita diberi inspirasi, diberi kekuatan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi, bukan untuk mencabut situasi itu atau bertindak secara magic sehingga kita bisa terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada. Sayangnya,
kita sering jatuh pada pola pemahaman iman yang kurang matang. Yakni, kita ingin agar Roh Kudus itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita minta atau tuntut. Jika demikian, saudara-saudari, kita akan lebih sering kecewa dan terguncang ketika menghadapi berbagai perkara dalam hidup. Oleh karena itu, kita perlu untuk semakin menjadi dewasa dalam beriman, semakin dewasa dalam pola relasi dengan Tuhan. Lalu, apa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai tanda kedewasaan iman atau penuntun untuk menuju kedewasaan iman itu? Ada paling tidak 4 poin yang bisa menjadi tanda sekaligus penuntun ke kedewasaan iman atau pola relasi yang semakin matang dengan Tuhan itu. Pertama, nilai-nilai atau ajaran-ajaran iman secara perlahan mentransformasi atau mengubah hasrat-hasrat sesaat, hasrat-hasrat dagingiah yang hidup dalam diri kita. Lalu sejalan dengan itu, kita semakin terbuka pada pengalaman akan Allah, tetapi bukan dalam cara-cara instan atau magic. Artinya, kita semakin berani menanggung salib atau membayar harga atas apa yang sedang kita perjuangkan. Itu tanda pertama, tanda kedewasaan iman. Yang kedua, ajaran iman atau nilai-nilai kekristenan semakin mengarahkan hidup kita. Hidup yang sebelumnya misalnya urak-urakan, karena misalnya tak tahu mau berbuat apa dalam hidup ini, semakin dibuat teratur ketika sudah bersentuhan dengan sabda Tuhan. Dalam arti itu, sabda Tuhan tidak diterima hanya seperti segelas air yang memberi kepuasan sekejap, tetapi kita membiarkan sabda itu mengubah hidup kita sehingga dapat menemukan makna hidup yang kita jalani. Ketiga, saudara-saudari, mungkin juga di dalam diri akan muncul semacam penolakan atau perasaan enggan untuk menghidupi tuntutan-tuntutan sabda Tuhan. Tetapi rasa enggan itu tidak membuat Anda, tidak membuat saya berhenti. Seorang yang semakin dewasa dalam iman tidak akan berhenti oleh karena perlawanan yang muncul dari dalam diri atau dari lingkungannya. Malahan dia akan mencoba mengubah tantangan-tantangan itu menjadi semacam pemicu semangat. Itu tanda atau penuntun yang ketiga. Yang keempat, Anda semakin menyerupai Kristus. Artinya, di dalam diri Anda, di dalam diri saya, ada semacam dialog antara memenuhi hasrat subjektif, hasrat keinginan diriku, atau memenuhi hasrat objektif. Dalam bahasa lain, saudara-saudari, ada semacam pergulatan antara memenuhi keinginan pribadi atau memenuhi apa yang diminta oleh Kristus. Seseorang yang semakin dewasa dalam iman, seseorang makin dewasa dalam iman bila dia semakin membiarkan dirinya untuk mengikuti hasrat objektif, semakin mengikuti tuntutan Kristus. Tentu saja saudara-saudari, di dalam diri akan tetap terasa hasrat-hasrat subjektif yang memang baik juga dan memang tidak akan pernah hilang. Tetapi seorang yang semakin matang dalam iman akan tahu memilih untuk memenuhi hasrat atau keinginan yang lebih mulia. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus mampu bertindak untuk mengatasi semua masalah
atau mengabulkan segala keinginan dan hasrat-hasrat kita. Tetapi Dia memilih untuk bekerja menjadi parakletos atau advokatus yang memberi inspirasi, yang menemani dari dekat ketika kita mengalami berbagai guncangan. Roh kebenaran atau Roh Kudus itu telah dekat. Maka marilah kita mohonkan inspirasi darinya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang Anda hadapi. Tuhan memberkati saudara-saudariku. Amin.